Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan membahas strategi sosial media marketing bagi para pelaku UMKM dan tinjauannya dari aspek hukum. Jadi kita akan bahas bagaimana menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan sosmed lainnya untuk melakukan marketing dari produk-produk yang dipasarkan oleh para UMKM. Dan juga nanti kita akan lihat apa aja sih yang harus diperhatikan dari sisi hukum. Untuk itu, pagi hari ini sudah ada Pak Romario, co-founder dari LandX, yang akan men-sharing pengalamannya dan juga ekspertisnya di bidang ini. Dan nanti saya akan sedikit menambahkan dari sisi hukum, hal-hal yang perlu diperhatikannya. Oke, kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan di chat box atau juga nanti setelah Pak Romario selesai pemaparannya bisa langsung unmute dan kita diskusikan langsung. Tanpa berlama-lama, saya undang Pak Romario untuk mulai pemaparannya. Silakan Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Thank you Pak Agung sebelumnya dan dari pihak Smesco udah mengajak saya untuk bisa sharing ya ke teman-teman terkait strategi social media marketing untuk para UMKM. Mungkin kita semua sebenarnya sekarang mungkin most of us lagi WFH ya kan, karena faktor kita ada tahu tahun ini itu sebenarnya adalah sebuah force major ya, kita terkena wabah COVID gitu. Dimana sebenarnya di satu sisi kalau untuk fundamental ekonomi sendiri kita tahu COVID itu malah merubah behavior kita semua, ya kan? Merubah behavior kita seperti apa? Merubah behavior kita itu menjadi lebih mau masuk ke digital, ya kan? Kita human interaction kita yang biasanya mungkin jarang menggunakan Zoom seperti sekarang gitu kan, jarang menggunakan sosial media, sekarang jadi lebih sering menggunakan semua yang berbau dengan digital gitu. Nah, terakhir mungkin sedikit insights tentang kondisi ekonomi kita juga karena ada sedikit hubungannya. Jadi per beberapa hari lalu, mungkin sekitar minggu lalu, Bu Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa kita resmi resesi Indonesia. Dan nggak cuma di Indonesia aja, di negara-negara lain, hampir di seluruh dunia itu terkena resesi. Nah, kenapa bisa resesi? Karena adanya COVID ini yang bisa menekan penurunan ekonomi gitu. Maksudnya membuat ekonomi itu menjadi menurun. Nah, karena hal itulah sebenarnya terutama di Indonesia, kalau kita lihat ekonominya itu kan digerakkan mostly oleh UMKM. Ya, kalau kita lihat berdasarkan data, lebih dari 50% GDP kita juga dikontribusikan oleh UMKM. Makanya peran UMKM itu di sini sangat penting. Nah, that's why di tengah kondisi seperti saat ini, karena adanya COVID juga, PSBB, dan lain-lain, itu membuat UMKM inilah yang paling sengsara, ya kan? Karena di satu sisi memang secara mungkin cash reserve-nya UMKM mostly biasanya lebih kecil, that's why untuk bertahan hidup itu lebih susah. Nah, makanya pemanfaatan digital inilah sangat penting bagi UMKM. Nah, kita harus mengerti gimana sih caranya kita bisa memasarkan produk gak cuma offline nih. Kalau misalnya offline kan kita terkena dampak PSBB, misalnya seperti restoran, ya kan, restoran dan mungkin yang jualan bakso di gerobak segala macam itu sangat terpengaruh gitu, karena adanya dampak dari PSBB ini. Nah, makanya kita harus mencoba cari cara sebagai UMKM, kita coba cari cara untuk bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana meningkatkan sales kita, revenue kita melalui online, melalui digital gitu. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah salah satunya mengenai social media marketing. Jadi kalau misalnya kita mempromosikan produk kita, mempromosikan jasa kita, itu paling efektif sebenarnya menggunakan social media. Nah, saya akan share beberapa menit ke depan mengenai social media marketing, strateginya itu seperti apa aja, apa yang harus kita lakukan, di platform mana, dan bagaimana kita melakukan penjualan, ya kan? Yang paling penting kan sebenarnya kuncinya penjualan, ya kan? Ada penjualan, ada profit. Nah, itu
bagaimana kita melakukan penjualan di social media tersebut. Izinkan saya sharing, saya akan share. Oke. Ya. Jadi saya akan sharing sebenarnya kalau kita melakukan marketing, ya, kalau kita melakukan social media marketing itu tujuannya buat apa sih? Ya kan, pertama kan ada kata social media dan dari segi kata marketing itu sendiri. Nah, kita harus sebenarnya mengerti konsep dari marketing itu sebenarnya tujuannya buat apa. Banyak yang tidak bisa membedakan antara marketing dengan sales mungkin bahkan. Mereka menganggapnya itu ya jadi satu kesatuan, padahal berbeda. Antara marketing dengan sales itu sendiri pun berbeda ya. Nah, tujuan dari marketing itu adalah untuk reach more market, attract the market, dan convert mereka menjadi sales. Jadi, kata kuncinya adalah reach. Reach itu adalah menjangkau lebih banyak orang, sebanyak orang mungkin, membuat mereka tertarik, dan mengkonvert mereka ke sales. Jadi itu adalah tujuan utama dari marketing itu sendiri. Jadi sebelum kita memahami apa itu social media marketing, caranya seperti apa, kita sebenarnya harus mengerti dulu mindset dari marketingnya itu sendiri. Nah, kenapa social media? Karena human interaction kita kalau kita berinteraksi sesama antara kita dengan teman-teman itu mostly menggunakan social media, apalagi di kondisi saat seperti saat ini gitu, PSBB, kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita menggunakan social media gitu ya. Nah, kenapa? Ya pertanyaannya kenapa di social media? Karena pusat perhatiannya semuanya ada di sana gitu. Nah, social media ini sebenarnya fungsinya bisa untuk semuanya, entah kita bisa pakai buat personal branding, jadi nggak cuma UMKM sebenarnya. Tapi kalau kita as a personal, kita misalnya kerja dengan orang, itu kita juga bisa menggunakan social media sebagai personal branding, dan itu menjadi sebuah tools yang sangat bagus menurut saya. Bisa juga kita building community, bisa juga untuk berbisnis, atau bisa juga untuk passion exploration. Itu seperti misalnya ada yang demen, contoh misalnya ada yang suka Pokemon gitu ya, atau misalnya ada yang suka fotografi, atau ada yang suka passionnya itu memang misalnya di lagu rock atau apapun itu, apapun passionnya, itu bisa teman-teman bisa menggunakannya itu sebagai media untuk menyalurkan passion kita. Entah kalau misalnya suka bernyanyi, kita bisa post kita lagi bernyanyi, ya kan? Itu akan menjadi sebuah media yang membantu apa yang kita inginkan ke depannya. Kira-kira seperti itu. Social media itu merupakan jembatan yang sangat tepat. Nah, di social media itu ada beberapa medium. Kalau kita ngomong social media itu nggak cuma Instagram aja, nggak cuma Facebook, tetapi banyak, ada YouTube, TikTok, podcast, LinkedIn, WhatsApp juga termasuk, Twitter, dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali social media medium yang bisa kita pakai. Tinggal sebenarnya pertanyaannya yang paling tepat adalah medium mana yang mau kita pakai gitu kan. Kalau kita mau berbisnis, kita mau membuka usaha, kita mulainya lewat mana sih? Buka lewat social media mana? Apakah Instagram? Apakah kita mungkin bikinnya lewat Facebook? Nah, itu intinya sebenarnya tergantung dari marketnya. Nah, cuma di sini saya kasih perbedaan warna karena menurut saya social media itu sekarang yang paling aktif, yang paling banyak usernya, dan yang paling banyak market melihatnya itu ada di Instagram, YouTube, TikTok, podcast, dan LinkedIn. Ya, sisanya itu menurut saya sudah agak ditinggalkan atau sangat sulit untuk dimasuki, ya, untuk di reach out gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah masuk yang kemana tergantung dari audiensnya kita. Contoh kalau misalnya kita jualan bakso gitu ya, jualan bakso mungkin kalau kita bisa package and then bisa kirim, mungkin di Instagram bisa, mungkin dari TikTok juga bisa, atau bahkan kita menggunakan WhatsApp,
kita ajak, ya kan, kita ajak teman-teman semuanya, lingkungan sekitar, kita ajak masuk ke WhatsApp grup kita gitu. Nah, itu bisa juga ada banyak cara. Jadi tergantung sebenarnya fit buat audiens kita itu yang mana sih gitu. Kita harus tahu audiens kita, audiens yang mau kita targetkan, market yang mau kita targetkan itu mereka ada di platform yang mana. Mereka senang mencari produk kita itu lewat platform yang mana, kira-kira seperti itu. Nah, pertama pasti pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah post yang baik gitu ya. Kunci dari social media untuk kita bisa reach out ke more market, kita bisa attract mereka itu tergantung dari post-nya kita. Apa yang kita post itu menentukan reach dan attraction-nya tadi. Apakah mereka tertarik atau tidak. Nah, jadi paling penting variabel dalam membuat sebuah post yang bagus adalah contextual content. Ada 4. Salah satunya yang paling penting adalah contextual content. Itu maksudnya seperti apa? Jadi kita harus membuat sebuah konten di mana sebenarnya banyak orang yang berpikir kita membuat konten itu, oh kita yang penting misalnya jualan baju gitu ya. Kita yang penting post baju kita foto, post baju kita, selesai gitu. Nah, sebenarnya enggak seperti itu. Kita harus membuat sebuah konten di mana kontekstual, sangat berkaitan erat dengan keadaannya sekarang gitu ya. Kalau misalnya contoh, misalnya kalau lagi jualan baju, sekarang lagi panas banget soal Omnibus Law gitu ya. Mungkin harus dikaitkan antara jualan baju ini, misalnya kalau dikaitkan dengan Omnibus Law atau apa gitu ya. Nah, itu bikin post-nya akan kalau digabungkan, dikolaborasikan akan menjadi post yang seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus ada konteksnya. Membuat konten atau post foto, post feed itu tidak harus lebih baik jangan yang monoton. Jangan yang cuma asal foto, post, itu tidak akan mendatangkan reach. Kalau kita mau mendatangkan reach, kita mau mendatangkan market, kita mau reach lebih banyak market, itu kita harus membuat sebuah post yang bisa dibilang menarik untuk banyak orang, nggak cuma menarik untuk kita sendiri. Nah, kedua itu adalah caption. Nah, kita juga harus setelah membuat post, kita harus membuat captionnya, kalimatnya kira-kira seperti apa bagusnya. Ketiga, hashtag itu setiap produk itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau misalnya contohnya untuk LandX, ya kan kita bergerak di bidang investment, dunia investasi, jadi hashtag kita pun pasti berkaitan dengan nggak jauh dengan kata investasi. Misalnya bisa aja investasi, bisa investor, bisnis, ya kan, bisnis muda dan lain-lain. Itu bisa teman-teman research sendiri di medianya masing-masing gitu. Kemudian yang terakhir adalah desain. Nah, dari segi desain itu tergantung juga dari platformnya. Jadi kalau misalnya untuk Twitter, untuk Twitter itu tidak terlalu efek untuk desain karena kita lebih fokus misalnya untuk Instagram, untuk TikTok mungkin ya, itu sangat melihat dari segi unsur desainnya. Nah, yang paling penting untuk dibahas adalah how to create selling content. Nah, menurut saya rumus itu untuk membuat sebuah konten bisa menjual itu harus mengandung 3 unsur ini. Hook, story, offer, HSO gitu ya kalau disingkat. Jadi kalau misalnya kita membuat konten itu kan pasti kalau untuk bisnis ya, membuat konten itu pasti ujung-ujungnya untuk jualan ya, pasti untuk jualan. Nggak mungkin kita bisnis post tapi cuma ya for fun aja gitu kan. Kita mau melihat ada progress, ada sesuatu benefit yang kita dapatkan gitu. Nah, that's why untuk membuat selling content itu nggak bisa yang kayak tadi saya bilang, misalnya cuma post foto, ya kan? Cuma post foto, tetapi cuma foto doang di post, foto doang di post. Nah, itu bukan membuat konten namanya. Tetapi kita harus membuat sebuah story, merangkai sebuah konten menjadi konten yang menarik orang dan bisa menjual produk
yang kita tawarkan atau service yang kita tawarkan. Nah, di sini formulanya itu ada ini, HSO ini, hook, story, offer. Nah, hook itu apa, story itu apa, offer itu apa. Jadi ini adalah contoh hook yang saya pernah buat di IG personal kita. Jadi masing-masing dari IG personal kita juga kita bisa membuat hook. Nah, intinya itu hook itu seperti apa sih? Konsepnya adalah kita harus membuat sebuah judul di mana sebenarnya judul ini kalau teman-teman lihat media, ya ini sebenarnya paling dekat contohnya itu adalah dengan media gitu. Kita harus sebagai media itu kita biasanya membuat judul-judul yang tanda kutip clickbait. Jadi untuk membuat judul yang menarik orang untuk mau membaca, pasti kita harus membuat orang penasaran dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh, ada 3 contoh saya buat untuk yang account di LineX. Jadi hook itu kalau bisa kita buat kata-katanya itu semenarik mungkin supaya orang pas baca dia mau baca kelanjutannya itu kira-kira seperti apa. Nah, itu hook. Nah, kemudian untuk story-nya kita susun, ya kan? Story-nya itu kita susun, kita mau membawa orang. Jadi story itu fungsinya adalah kita entah itu isinya kita kasih edukasi, ya kan? Kita bisa kasih edukasi, kasih cerita, and then kasih benefit dari produk kita itu kira-kira kalau kita nggak mention produk langsung ya di dalam story. Story itu adalah seperti bridging-nya, jembatannya. Jadi antara hook awal dengan bridging-nya kita isi dengan story dan lain-lain. Tapi kita belum ngomongin produk. Apa yang kita mau tawarkan itu kalau bisa jangan langsung di-mention di depan. Karena kalau teman-teman pasti kalau teman-teman langsung dijualin teman gitu ya, dijualin sama teman-teman juga bacanya langsung males. Pasti harus dikasih edukasi dulu, harus dikasih manfaat produk dia itu apa sih gitu. Nah, kita harus tahu, kita harus aware dulu dengan apa yang produk dia, apa manfaat dari produk dia, baru terakhir ya ini di story, terakhir di offernya baru kita bisa melakukan penawaran, entah itu produk atau service atau apapun gitu. Offernya nggak harus jualan juga, enggak, tetapi kita juga bisa mengajak orang entah masuk ke dalam grup ya kan, atau masuk ke community kita misalnya, itu bisa juga. Jadi bebas, offernya itu sebenarnya tergantung dari teman-teman maunya seperti apa. Nah, ini formula inilah yang menjadi landasan saya dan tim juga. Kita selalu menggunakan fundamentals ini karena menurut saya fundamentals ini sangat berjalan sih. So far udah sangat berhasil dan tujuannya kan itu tadi lebih ke arah reach ya. Bisa kita semakin banyak reach market itu berarti semakin bagus untuk bisnis kita. Teman-teman bayangkan kalau misalnya kita bisnis konvensional dan kita melakukan PR ya, kalau kita sebutnya dulu marketing itu menggunakan PR, menggunakan media konvensional, menggunakan koran misalnya, atau menggunakan TV, atau pakai billboard, itu kita harus membayar sangat mahal. Jadi sampai saat ini juga kenapa banyak brand itu udah mulai keluar dari melakukan marketingnya di TV, karena memang satu, banyak market yang sudah keluar, sudah nggak nonton TV, termasuk saya sendiri. Kita itu udah termasuk generasi yang udah berpindah antara TV ke HP. Kita lebih banyak lihatnya ke HP. Walaupun memang masih ada market, masih ada banyak orang yang menonton TV, tetapi kalau dibandingkan dengan dulu, jumlahnya udah jauh berkurang. Dan dari segi market udah berkurang, dari segi biaya itu masih mahal. Nah, that's why sebenarnya social media ini sangat mendisrupt bisnis media yang konvensional seperti koran, TV dan lain-lain. Nah, that's why sebenarnya ini social media ini sangat bagus buat kita karena kenapa? Kita misalnya mempunyai bisnis ya di follower di account kita mungkin cuma 1.000 atau 10.000 gitu ya, 10.000 follower. Tetapi kita melakukan
membuat sebuah post itu kita bisa reach out sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Itu adalah faktanya. Jadi bayangkan teman-teman kalau misalnya kita di bisnis di media konvensional, kita melakukan marketing di media konvensional seperti di TV, untuk reach out market dengan ratusan ribu dan jutaan itu kita harus membayar puluhan juta, bahkan ratusan juta bahkan. Untuk billboard misalnya, billboard di Jakarta itu sangat mahal, teman-teman. Ya kan, per bulannya itu bisa ratusan juta. Dengan market mungkin yang melihat billboard itu juga sekitar ratusan ribu, 1 jutaan gitu ya. Nah, yang mau saya tampilkan di sini adalah ini adalah contoh dari insights-nya LandX sendiri. Jadi dengan follower kita yang pada saat itu, ini saya screenshot-nya agak lama ya. Pada saat itu follower kita cuma sekitar 30 ribuan, 40 ribu, tetapi kita berhasil reach market sampai 1 jutaan, ya, sampai 1 jutaan, sampai 700-an ribu. Nah, ini yang membuktikan bahwa dengan konten yang kita buatkan saja, kita bisa reach market sampai jutaan orang, sampai ratusan ribu orang. Jadi kita nggak perlu capek-capek melakukan marketing gila-gilaan, bayar berapa puluh juta, ratusan juta, kita hanya zero marketing fee. Jadi tidak ada biaya marketing dalam membuat konten-konten, kan kita buat konten ya buat aja gitu. Nah, ini yang namanya kehebatan dari social media, konten marketing. Kalau kita memahami konten marketing dan content writing, kita ngerti social media itu seperti apa, itu kita akan meningkatkan, saya yakin juga akan meningkatkan reach market kita juga dengan reach yang semakin meningkat, pasti kita bisa meningkatkan sales-nya kita. Yang terpenting adalah kita harus belajar mengenai gimana caranya bisa convert mereka ke dalam sales, kira-kira seperti itu. Nah, pembahasan saya mungkin singkat aja sampai saat ini, mungkin akan dilanjutkan nanti di sesi pertanyaan. Nah, berikutnya itu kita akan coba dengar dari expertnya nih, Pak Agung, mengenai tinjauannya kira-kira dari segi hukum itu untuk social media itu seperti apa sih? Jangan sampai ibaratnya kita bermain sosial media, kita berbisnis di sosial media, tapi etiknya, tapi dari segi hukumnya kita nggak ngerti. Nah, kita juga bisa kena ibaratnya kena sue atau kena tuntut atau sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu. Boleh Pak Agung, silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Romario. Very useful penjelasannya. Jadi teman-teman bisa tahu juga gimana nih strategi-strateginya untuk memarketingkan produknya dengan apa namanya tadi zero spending ya Pak ya. Iya, zero marketing fee, Pak, betul. Zero marketing fee. Nah, sekarang kita dari penggunaan sosial media itu, kita perlu perhatikan sebenarnya bukan hanya sosial media, tapi segala bentuk dari marketing, produk marketing yang disampaikan melalui sosial media ataupun media online apapun, ada beberapa hal penting dari sisi hukum yang harus kita perhatikan. Di antaranya kita coba highlight tiga ketentuan hukum nih. Satu, yang teman-teman pasti sering dengar adalah di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana ada di pasal 27 dan pasal 28. Nah, ini teman-teman bisa catat, bisa diingat-ingat. Satu, larangan untuk mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun pengancaman. Nah, itu nggak boleh tuh. Tidak boleh melanggar kesusilaan lah. Tidak boleh pakai konten pornografi lah intinya. Nah, itu bisa kena sanksi dari Undang-Undang ITE. Dan juga yang di pasal 28, ini yang paling sering, itu mengenai berita hoax, berita bohong, yang dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Nah, kedua pelanggaran ini bisa kena sanksi denda maupun pidana kurungan penjara. Jadi teman-teman mesti make sure tidak ada konten yang melanggar kesusilaan atau konten pornografi, juga nggak boleh ada konten yang pencemaran nama baik, apalagi yang berita hoax. Tidak boleh seperti itu. Itu dari Undang-Undang ITE. Kemudian kita coba lihat juga dari hak cipta, dari segi hak cipta, dari
IPR, dari hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Jadi kalau kita melakukan konten marketing, baik itu hashtag-nya, caption-nya, maupun isi dari kontennya, kalau kita menampilkan contohnya lukisan, gambar, karya tulis, nah kita mesti make sure bahwa isi yang kita tampilkan itu tidak melanggar hak cipta orang lain. Misalkan kita pakai gambar dari pelukis siapa, kita pakai foto dari fotografer terkenal siapa. Nah, itu bisa terkena pelanggaran hak cipta. Itu yang harus kita hindarin. Nah, karena bisa karena bisa digugat oleh si pemilik hak cipta dari gambar tersebut. Jadi mesti make sure ketika kita membuat satu konten dan kita mengambil karya dari pihak tiga, kita mesti make sure udah ada izinnya dari si pembuat karya tersebut, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting dari segi perlindungan konsumen, ini yang paling tua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah ada dari tahun 99, yang mana di situ diatur bahwa setiap kali kita mempromosikan something, menawarkan sesuatu, baik dalam bentuk brosur, baik dalam bentuk, kalau ini sosial media, konten sosial media, tidak boleh membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, yang mana dapat merugikan konsumen. Nah, ini bisa kena gugatan dari konsumennya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman pernah dengar juga di tahun 2012-2013 ada satu kasus di mana ada satu brosur dari sebuah perusahaan otomotif yang menyebutkan bahwa kalau pakai mobil ini, bensin kalian itu sangat irit. Karena 1 liter bisa digunakan untuk 18 km. Sedangkan si pembeli kemudian membeli mobil tersebut, ternyata setelah dia pakai, 1 liter hanya bisa menempuh 8 km. Digugatlah si produsen mobil tersebut. Karena brosurnya yang menyebutkan 1:18 tadi. Nah, itu kan tentunya tidak bagus untuk reputasi si perusahaan tadi. Si perusahaan yang udah bikin brosur klaim 1:18, tapi ternyata ketika dipakai oleh konsumennya, ternyata hanya 1:8. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dihindari, dan dalam kasus yang ini, yang si produsen mobil tadi, akhirnya dibawa ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mana akhirnya mereka sepakat settlement, amicable settlement lah, penyelesaian secara damai. Si perusahaan mobil mengkompensasi si konsumen tersebut. Jadi mungkin dari saya cukup 3 hal tersebut yang ingin saya highlight dari sisi legal. Pertama, mengenai Undang-Undang ITE yang tentunya teman-teman sudah sangat aware mengenai berita hoax maupun juga kesusilaan ataupun pencemaran nama baik, kemudian hak cipta juga harus diperhatikan, dan yang tidak kalah penting, perlindungan terhadap konsumen, tidak memberikan data atau informasi yang menyesatkan bagi para konsumen. Oke, demikian tinjauan dari sisi hukumnya. Semoga bermanfaat. Kita kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung dan Pak Romario atas kesempatannya untuk memaparkan presentasi pada pagi hari ini. Oke, teman-teman semua mungkin yang ingin bertanya bisa langsung bertanya melalui kolom chat atau bisa langsung membuka videonya, di-unmute dan bisa langsung bertanya seperti itu. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, saya juga mau bertanya juga nih ke Pak Romario nih, hubungan dengan marketing itu yang dengan menggunakan Instagram atau sosial media lainnya itu. Untuk itu sendiri, kan kalau bisa dilihat kan reach-nya kan banyak tuh Pak ya, reach-nya banyak. Itu implementasi ke produknya, maksudnya penggunaan produk atau ya penggunaan produknya itu berbanding lurus nggak Pak sama hasil statistik yang dikeluarkan oleh Instagram seperti itu Pak? Iya. Pertanyaan saya. Jadi memang kita kalau misalnya membuat konten, jadi banyak yang bilang bahwa saya udah membuat konten banyak, sudah membuat reach banyak, sudah membuat kontennya berhasil reach banyak orang gitu ya. Tapi kok ibaratnya yang beli produk saya kok dikit sih gitu. Nah sebenarnya balik lagi ke yang saya tadi sempat mention bahwa kalau kita membuat konten itu tujuan pertama memang reach dulu, reach the market sebanyak mungkin. Kemudian nanti
yang pasti harus menarik juga. That's why pas mereka udah masuk, misalnya mereka udah follow ke Instagram kita atau account kita gitu kan, apa yang kita lakukan untuk convert mereka ke dalam sales. Jadi untuk strategi untuk convert mereka ke dalam sales itu juga harus sangat diperhatikan. Contohnya misalnya pas tadi formula saya makanya kan HSO kan. Nah, paling pentingnya adalah di story dan offernya sebenarnya. Kalau kita lihat konten itu kan hook itu untuk membuat orang pengen baca dulu, kira-kira seperti itu. Story-nya yang membuat mereka stay. Mereka stay mau baca, nggak bosenin. Kadang kan kita ngelihat di slide 2-3, aduh apaan sih ini nggak jelas. Jadi kita bosan kan, kita slide, kita nggak mau baca lagi. Tapi kalau kita terus baca, itu artinya menarik kontennya. Nah, tinggal gimana kita susun kata-kata di di offernya itu tadi. Gimana caranya kita bisa convert mereka ke dalam sales, itu yang paling penting. Kalau misalnya kita bisa melakukan convert-nya dengan baik, ya antara kita udah reach market banyak dan kita bisa convert mereka ke dalam sales atau produk kita, itu pasti berjalan lurus, Pak Edo. Jadi reach semakin besar artinya awareness orang itu semakin banyak. Sama seperti kita misalnya melakukan marketing kan, melakukan marketing di TV atau di billboard, itu kan sama, kita ngelihat brand ini apa nih gitu kan, orang jadi tahu brand kita, produk kita kira-kira seperti apa. Tinggal gimana caranya kita convert mereka. Apakah dengan melihat brand itu otomatis mereka mau langsung membeli produk atau menggunakan produknya, belum tentu. Tetapi gimana caranya kita membuat mereka pengen beli produk kita, pengen menggunakan services kita, itu yang another thing. Nah, that's why kita harus bisa punya strategi yang cukup spesifik juga di bagian offernya itu kayak gimana, entah diskon 50% misalnya, ya kan, untuk berapa user pertama, atau misalnya kita kasih giveaway dan lain-lain, banyak strategi marketing yang saya rasa zaman sekarang seharusnya sudah tidak sulit lagi ya buat kita untuk belajar soal itu. Pak. Nah, itu berarti emang harus dipantau terus gitu Pak ya. Kita biar berbanding lurus dengan saya emang harus dipantau dan juga harus ya untuk konten-konten juga harus diperhatikan gitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya lagi Pak, harus sangat dari kalau misalkan kayak Instagram Ads gitu Pak, itu emang benar-benar gratis Pak ya? Instagram Ads bayar Pak Edo. Ya? Jadi dia nyambung ke Facebook Ads. Nah, tadi tuh ya kalau reach-nya itu pakai apa Pak maksudnya Pak? Tadi kan ada, kalau nggak salah saya lihat di presentasi itu ada reach-nya berapa kayak gitu Pak ya? Iya. Itu kita ini pakai bisnis account. Jadi kalau account di IG atau account dimanapun tuh pasti ada 2 tipe account. Satu itu yang personal, sama yang satu lagi bisnis account. Nah, kalau kita ubah personal account kita jadi bisnis account, itu bisa kelihatan matriksnya. Bisa kelihatan angka-angka itunya. Jadi bisa kelihatan ada view insights-nya gitu, ada tulisan view insights, kita klik itu, nah kita bisa lihat tuh performance dari post-nya kita, bisa reach berapa orang, post kita ini berapa orang yang share, berapa orang yang save, berapa orang yang follow dari feed ini gitu, dari konten ini gitu. Nah, jadi dari semuanya Pak? Ya. Kalau dari semuanya kayak TikTok, Instagram, itu yang paling disarankan yang mana Pak? Kira-kira Twitter, yang paling oke lah. Sebenarnya tergantung dari marketnya. Let's say kalau misalnya kita jualan produk biasa gitu ya, misalnya jualan baju, misalnya itu kita bisa masuk ke Instagram, bisa masuk ke TikTok, bisa masuk ke Facebook, ya kan? Kalau YouTube untuk jualan baju sih mungkin agak kurang populer. Nah, tapi kalau misalnya yang paling banyak kan sekarang F&B ya, kita kan banyak mama juga bikin kue, ya kan, bikin makanan, bikin mie atau apa. Nah, itu masuk ke Instagram bagus, masuk ke TikTok juga sangat bagus, karena sekarang untuk insights aja nih buat teman-teman, di TikTok itu sekarang lagi super, bisa dibilang gak make sense lah, terlalu bagus engagement-nya. Jadi, kita bisa membuat video yang aneh atau apa aja itu bisa reach banyak orang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bahkan jualan produk kita aja to the point, langsung jualan,
kita review sendiri produk kita itu aja bisa viral gitu, bisa reach-nya bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang. Nah itu yang sekarang TikTok ini kalau untuk barang-barang retail seperti produk retail ya, maksudnya seperti makanan, mostly makanan sih ya yang paling eksis sekarang di TikTok. Nah itu bisa, bahkan orang yang jualan rumah ya kan, agent properti, kita tahu bahwa agent properti kan jualannya paling susah ya sebenarnya di kondisi saat seperti ini. Nah itu jualan lewat TikTok juga laku. Jadi sebenarnya TikTok ini saat ini lagi seperti Facebook dan Instagram pas tahun 2012, tahun 2013 pas mereka lagi awal-awal. Jadi engagement-nya masih sangat bagus, jadi teman-teman bisa coba manfaatin platform-platform yang ada. Tapi kalau misalnya misalnya nggak cuma UMKM ya, untuk kita sebagai profesional, kita sebagai karyawan, gimana kita mau personal branding, gimana kita bisa mostly kita bisa pakai di Instagram, tapi kita juga harus banyak fokus di LinkedIn juga. Atau kalau teman-teman PD bisa bikin video sendiri, melakukan penjelasan, ngomong atau apa, itu bisa di YouTube, bisa juga di TikTok. Kira-kira gitu sih. Oke Pak, kalau gitu Pak. Ini sambil menunggu pertanyaan lagi, mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung chat saja di kolom chat, dan teman-teman kalau misalkan tidak mau chat bisa langsung buka aja untuk mic-nya, jadi bisa langsung bertanya dan pertanyaan tujuan kepada siapa. Mungkin sekarang saya mau nanya ke Pak Agung juga nih Pak, terkait dengan marketing sendiri. Kira-kira kiat-kiat apa Pak yang harus diperhatikan oleh para marketers untuk para UMKM yang mau melakukan marketing ini biar mereka nggak salah langkah lah dalam langkah hukumnya seperti itu Pak? Ya, oke. Tentunya kalau pertama tadi kita udah bahas ada tiga ketentuan hukum paling utama lah yang harus diperhatikan. Pertama, jangan pakai konten-konten yang sensitif. Jangan pakai bahasa-bahasa yang memicu sensitivitas, baik itu bahasa-bahasa yang berbau pornografi, berbau sara, berbau menjelekkan seseorang, konten yang bullying. Nah, hal-hal seperti itu tuh wording yang arahnya ke situ mungkin sensasional, mungkin ngehook lah, tapi bahaya. Itu bisa kena pidana, seperti itu pertama. Terus juga jangan ada dusta lah, selalu kata-katanya jangan ada dusta di antara kita dari dulu. Nah, itu juga ketika si marketer ini jangan berdusta terhadap produknya, jangan pakai jangan bohong-bohongan lah di produknya, seperti itu, karena itu bisa pidana juga tadi yang baik dari segi undang-undang ITE maupun juga dari perlindungan konsumen, itu kena dua-duanya. Dan yang ketiga kalau pakai gambar-gambar dari pihak ketiga, kalau bukannya create sendiri, hati-hati tadi melanggar hak cipta dari orang lain, itu juga bisa kena tuntutan seperti itu. Oke. Mungkin tambahan juga dari yang Pak Agung sharing tadi, saya ada insight sedikit nih. Biasanya kita memang membuat hook itu kalau teman-teman belum terbiasa, usahakan buat hook-nya juga yang lebih simpel dulu aja. Ya. Jangan yang terlalu mengundang. Karena memang biasanya kita kalau yang udah lebih experience, kita tahu batasan kata-kata yang kira-kira memang masih dalam tahap wajar. Tapi agak hook memang membuat orang, kayak agak tertarik, tetapi masih dalam batas yang secara legalnya masih aman. Sometimes orang ada yang nggak ngerti, pakai kata-katanya yang mengandung itu tadi, ada sara, entah menyinggung siapa gitu ya, fitnah siapa, atau bohong, datanya itu bohong atau gimana. Nah itu yang menjadi berbahaya sebenarnya maksudnya kalau kita bersosial media kan seharusnya fun ya, tetapi ini malah jadi bahaya, malah petaka gitu. Saya juga ada sharing. Mungkin kalau saya sebut brand ini pasti teman-teman tahu, tapi saya nggak mau mention. Dia account ini sangat besar ya, followernya sangat besar di Indonesia, one of the biggest account yang followernya di Indonesia. Dia pernah sekali timnya itu melakukan sebenarnya
nggak salah juga ya. Cuma memang kadang kalau misalnya pas account kita sudah sangat besar, orang jadi lebih mau menyerang gitu. Banyak orang yang nggak seneng kita sukses, intinya kayak gitu kan. Nah, ada satu account ini timnya itu biasa suka merepost ya, merepost post-post orang, tetapi dia pasti mention ada repost siapa gitu. Biasanya kalau kita udah melakukan mention repost siapa itu orang biasanya oh ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Kecuali kalau dia repost tapi nggak mention, itu mungkin secara etik dan legalnya memang nggak benar karena mengambil konten orang di repost di tempat sendiri, tetapi ibaratnya tanpa izin gitu kan. Nah ini sudah repost, ada tulisannya repost siapa ya kan. Nah permasalahannya adalah timnya dia ini tidak melakukan konfirmasi langsung ke orang pihak yang diambil kontennya. At the end dia dituntut, disu karena walaupun dia ada tulisannya repost siapa, tetapi si pihak yang diambil kontennya itu merasa oh lu nggak izin kok sama gua, tapi lu main ambil aja ya. Memang sih tulis ada repostnya siapa, tetapi nggak minta izin langsung, nggak langsung konfirmasi ke pihak yang diambil kontennya itu gitu. Nah itu akhirnya disu ya, jadi masalah juga tuh. Nah ini mungkin jadi insight ke teman-teman. Memang kalau account kita baru ya followernya baru ratusan atau ribuan sih mungkin nggak bakal diganggu gugat gitu ya sama orang-orang. Cuma harus diperhatikan at some point itu cukup bahaya kalau kita misalnya mengambil post orang, walaupun kita tulis di post siapa, tetapi kita make sure harus ini juga ya, izin juga biar clear gitu ya Pak ya secara legal ya, karena emang ada konfirmasi langsung dari orangnya. Ya. Jadi memang harus ya mau nggak mau emang kalau mau repost pun juga meskipun udah ngomong nih repost dari siapa ya harus ngomong juga ke yang punya gitu Pak ya. Iya, sowan dulu lah gitu. Jangan di repost lah baiknya gitu. Nah. Iya, begitu ya. Oke Pak. Ini sampai sekarang masih menunggu pertanyaan lagi. Tapi kalau misalkan ini Pak, saya baru tahu nih Pak, TikTok nih sekarang lagi rame Pak ya? Iya, lagi rame banget Pak. Semenjak pandemi, baru tahun ini ramenya. Jualan makanan banyak Pak sana Pak? Kita jualan-jualan makanan atau banyak yang review makanan Pak. Oh, review. Jadi berarti kalau kayak gitu kalau di TikTok itu jatuhnya ini Pak ya? Jatuhnya kayak endorse gitu apa gimana Pak? Di TikTok itu aneh Pak. Kalau misalnya di Instagram sekarang kita endorse atau review itu harus menggunakan strategi yang soft selling. Jadi nggak bisa yang, ini bagus banget, beli ini sekarang, diskon ini kayak nggak masuk gitu kalau menggunakan strategi hard selling. Tapi kalau misalnya di TikTok, hard selling itu masih bisa viral bahkan. Kita review langsung, ya kan? Ada dia state bahwa dia agent property, dia jualan properti di TikTok. Tapi laku, maksudnya reach-nya rame juga gitu loh. Nah itu yang lucu. Jadi sekarang di TikTok itu kita mau jualan apapun sebenarnya as long as kita konsisten. Jadi TikTok kan setiap social media platform kan punya punya algoritmnya masing-masing. Di mana kalau mostly pasti semua social media platform punya satu algoritma yang sama, yaitu kita sering post, disiplin post misalnya 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali, 2 hari sekali, itu bisa membuat account kita itu jadi lebih di-boost sama si platformnya supaya lebih dikenal sama banyak orang, kira-kira kayak gitu. Jadi makanya kita perlu konsisten juga, disiplin nge-post kontennya, dan kontennya itu ya harus sesuai dengan yang si platform mau. Kira-kira itu di platform TikTok kan kita bisa cek sendiri tuh, kira-kira konten-konten seperti apa sih yang memang bisa reach banyak orang gitu. Kalau dulu awal-awal di TikTok kan banyak orang yang joget-joget gitu ya isinya ya, lebih ke arah yang nggak bermutu gitu ibaratnya. Tapi sekarang udah banyak juga yang ibaratnya konten edukatif ya kan, konten-konten yang banyak yang review produk segala macam, itu bagus juga.
Karena TikTok itu tahu bahwa banyak banget sebenarnya market terutama di Indonesia belum mau masuk ke TikTok karena ya itu isinya gak jelas, kurang bermutu lah ibaratnya kayak gitu. Nah, makanya TikTok itu nge-push para content creator yang mengisi konten-konten edukatif. Kira-kira kayak gitu. Oh iya, berarti TikTok udah mulai bagus juga teman-teman UMKM, jadi mungkin bisa langsung masuk ke TikTok. Iya. Karena saya ngeliat juga beberapa TikTok nih lagi naik-naiknya gitu Pak. Maksudnya lagi baik yang gunain juga gitu. Iya. Karena algoritmnya dia lagi bagus banget sih. Kalau kayak dulu Facebook sama Instagram itu pas awal-awal tahun kan memang pasti awal-awal berdirinya platform dia mau banyak orang yang pakai. Salah satu cara untuk membuat banyak orang pakai adalah dia buat konten disebar secara algoritma disebar lebih banyak ke banyak orang. Nah, itu kalau kita reach bisa banyak, dapat like banyak, komen banyak, kan content creator pasti seneng tuh. Akhirnya dia udah masuk ke TikTok, stay terus dia di TikTok kayak gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat para content creator lain, orang-orang lain masuk ke TikTok, wih, iya bener juga. Nah, itu jadi menarik banyak orangnya dengan cara kayak gitu. Oke. Manusia basicnya senang diperhatikan. Jadi Pak Mahfud menanyakan apakah niat menjadi modal utama, Pak? Niat. Niat, iya pasti Pak ya. Niat pastinya, dan Pak, kalau di sosmed sebenarnya niat dan disiplin lah. Disiplin sih yang paling susah ya. Karena banyak orang yang pasti bisa bikin konten yang bagus seperti apa, tapi ya balik lagi disiplinnya itu. Karena kita post nggak mungkin yang namanya cuma ya seminggu 2 minggu sekali post, terus setelah itu nggak post lagi. Justru awal-awal kita bikin konten, misalnya kita mulai followernya dari 0 gitu ya, di TikTok atau di IG atau manapun, itu kita pasti selama 1 sampai 3 bulan pertama, itu harus sering banget post konten. Kalau bisa malah tiap hari. Jadi bayangin kita harus bikin konten tiap hari. Nah, itu banyak buat apa? Maksudnya ngaruh ke biasanya kalau Instagram kan kalau kita scroll gitu di refresh gitu kan ada yang paling atas gitu kan Pak ya? Iya. Kalau zaman dulu kan yang paling atas tuh yang paling pertama kali ngepost, maksudnya yang paling ya misalnya berapa detik gitu, berapa menit. Sekarang kan udah yang today ago aja bisa langsung paling atas kayak gitu kan Pak. Itu ngaruh kayak makanya itu iya benar banget. Dulu kan kita paling atas itu paling baru gitu kan. Nah, sekarang udah diubah. Betul. Jadinya postnya kita yang muncul di home-nya teman kita aja yang saling following itu harus tergantung dari performance dari konten kita. Jadi kalau misalnya kita punya follower 1000, kalau di Instagram ya, kalau kita punya follower 1000, kalau kita post konten nih, pertama baru akan disebar ke 10%-nya dulu. Jadi cuma disebar ke 100 orang. 100 orang yang menurut si Instagram algoritmanya orang ini paling dekat dengan kita, yang paling sering interaksi sama kita. Nah, itu sebar ke 10% dulu. Kalau memang banyak yang like dan komen, atau save, atau share gitu, ada engagement-nya, nah itu baru si Instagram naikin tuh. Oh, dia sebar lagi ke 20%, sebar lagi ke 30% gitu. Jadi, kita sekali post itu kalau Instagram dulu, ya kan, awal-awalnya kenapa bisa, makanya balik lagi, pasti awal mindset-nya social media platform adalah di awal berdiri dia pasti mau banyak user yang masuk. Makanya pas orang post, misalnya punya follower 1000, langsung ke 1000 orang. Nah, itu yang terjadi sama TikTok sekarang. Bahkan TikTok over. Kita punya follower 1000 aja mungkin kontennya cukup bagus, kontennya agak menarik, bisa langsung puluhan ribu, ratusan ribu gitu. Kira-kira kayak gitu. That's why itu yang menarik. Kena pajak berapa persen? Terima kasih. Mungkin kalau soal perpajakan bisa ikut webinar di jam 2 siang hari ini gitu ya. Jadi di Smesto ini kalau saya boleh informasikan ada beberapa webinar kalau sekarang ini terkait legalitas, perizinan dan legalitas. Kalau yang nanti setiap Jumat jam 2 siang itu mengenai perpajakan. Mungkin dari pihak terkait dari Desak PR bisa ikut juga nih webinar yang ada di jam 2 siang nanti, itu biasanya mengenai perpajakan seperti itu.
Oke. Oke. Mungkin dari Bapak sekalian, dari Pak Romario dan Pak Agung, ada yang mau disampaikan lagi sebelum closing statement terakhir, sebelum webinar pada pagi hari ini berakhir? Ya, mungkin dari Pak Romario, gimana Pak Pak? Romario dulu ya. Mungkin itu aja sih, paling tambahan bahwa di kondisi sekarang memang semuanya kan lagi surviving lah, kita semua lagi bertahan. Cuma memang ada satu hal yang pasti yang kita tahu bahwa sebenarnya dengan adanya pandemi ini memang di satu sisi walaupun banyak negatifnya tapi ada positifnya, yaitu positifnya saya lihat itu dari segi face-nya ekonomi itu sendiri jadi lebih baik, ya, fundamentalnya jadi lebih baik karena kita dengan adanya pandemi ini mau nggak mau ya, jadi dipaksa untuk ibaratnya dari secara teknologi, secara kesiapan bisnis semuanya itu lebih maju gitu beberapa tahun ke depan. Jadi seharusnya kita tidak secanggih ini. Kalau kita tahun ini tidak ada pandemi, saya yakin juga kita secara overall kita tidak akan secanggih inilah. Banyak yang kita sekarang banyak perusahaan yang udah mulai lebih go digital ya kan, marketingnya juga menggunakan digital. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan digitalisasi semuanya via online itu kan biasa-biasa aja tuh semuanya, nggak ada yang terlalu berat. Nah, yang berat adalah orang yang masih offline, pure offline. Nah, itulah yang menurut saya memang ke depannya itu kita pasti semuanya serba online. That's why ini adalah sebuah momentum dan kesempatan buat kita buat bisa mengembangkan diri lah, develop diri kita, develop skill kita, dan develop mindset kita juga supaya kita bisa lebih maju. Jangan sampai ibaratnya akibat pandemi ini kita jadi menyalahkan keadaan tapi kita juga nggak develop diri kita gitu. Intinya gitu sih. Oke. Dari Pak Agung mungkin Pak ada lagi Pak tambahan? Ya, menambahkan dikit aja, betul yang tadi Pak Romario bilang, justru dengan adanya pandemi ini mendorong kita lebih inovatif, lebih kreatif, lebih memanfaatkan aplikasi digital, dan tentunya kalau pesan saya dari sisi legal, patuhi rambu-rambunya, seperti itu aja. Sebenarnya untuk di Indonesia masih sangat general, masih sangat umum, nggak se-strict di negara-negara Eropa, Amerika, tapi ketentuan-ketentuan yang minim ini baiknya dipatuhi lah supaya tidak berkasus ke depannya. Seperti itu aja. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Pak Romario dan Pak Agung atas waktunya pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman semua yang masih baru masuk dan ingin melihat webinar seperti apa bisa langsung cek di YouTube Smesco, karena setiap webinar yang diadakan Smesco itu diupload lagi di YouTube-nya YouTube Smesco, di Smesco Indonesia. Dan teman-teman UMKM lainnya yang mau mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya, nggak cuma mengenai legalitas atau perizinan atau mengenai hukum, juga ada pelatihan mengenai perpajakan yang akan diadakan Jumat setiap jam 2 siang. Ada juga mengenai fashion setiap hari Senin, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya seperti kria dan manajemen tuh di hari Rabu. Teman-teman kalau mau ngelihat schedule-nya bisa langsung aja ke Instagram Smesco Indonesia. Nanti di sana ada semua mengenai jadwal, siapa pembicaranya, itu udah lengkap. Seperti itu. Dan mengingat juga nih waktunya mau sholat Jumat, jadi kita akhiri sekarang. Terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Thank you.